Halo, selamat pagi anak-anak ini semua. Hari ini kita belajar mata pelajaran IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Oke, anak-anak Miss, pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai kegiatan ekonomi berdasarkan kenampakan alam di sekitar. Coba kamu amati gambar yang ada pada slide ini. Ya, ini merupakan gambar pabrik teh yang terletak berdekatan dengan kebun teh. Kegiatan ekonomi akan menyesuaikan kondisi alam di sekitarnya, terutama kegiatan ekonomi yang menggunakan bahan baku alam. Kegiatan ekonomi dapat dilakukan di sekitar sumber bahan baku untuk memudahkan pemenuhan bahan baku. Kenampakan alam dan kenampakan buatan. Coba kamu amati kedua gambar yang ada pada slide ini. Coba kamu amati gambar yang pada sebelah kiri. Ini merupakan pelabuhan yang dimanfaatkan sebagai tempat pemberhentian kapal laut. Nah, ini merupakan contoh kenampakan alam buatan. Kenampakan buatan maksudnya sih anak? Ya. Kemudian, gambar yang ada di sisi kanan, ini merupakan gambar apa nak? Iya, benar sekali. Ini merupakan gambar perkebunan yang dimanfaatkan untuk menghasilkan bahan pangan. Ya, ini kita lihat adalah kebun teh. Dan ini merupakan contoh kenampakan alam. Pengaruh letak geografis terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat. Pengaruh letak strategis Indonesia memberikan keuntungan sebagai berikut. Yang pertama, terjadi akulturasi atau percampuran budaya. Sehingga inilah salah satu faktor mengapa di Indonesia begitu beragam budaya. Yang kedua, memudahkan penyebaran budaya Indonesia ke luar negeri. Selain budaya yang datang ke negara Indonesia, ke negara kita, maka juga akan sebaliknya juga budaya kita juga akan dikenal oleh negara-negara lain. Kemudian, berikutnya adalah pengaruh letak strategis Indonesia memberikan kerugian seperti berikut ini. Yaitu banyak budaya daerah yang tersingkirkan akibat masuknya budaya asing. Nah, kita lihat masa kini ya anak-anak Indonesia, banyak budaya-budaya daerah kita yang tidak lagi dihiraukan oleh anak-anak zaman sekarang ini atau disebut dengan generasi milenial, di mana kita lebih menyukai ataupun lebih memilih masuknya budaya asing. Bahkan kita lebih mencintai budaya-budaya asing, terutama budaya-budaya barat. Nah, hal ini merupakan bentuk dari kerugian letak strategis negara Indonesia. Maka sebagai generasi bangsa kita harus tetap menjaga dan melestarikan budaya kita masing-masing. Baik kita yang berada di daerah Sumatera Utara, kita harus mencintai budaya yang ada di Sumatera Utara, dan kita juga yang berada di Sumatera Utara juga harus boleh mencintai budaya daerah-daerah lain seperti yang ada di daerah Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan sebagainya. Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Apa yang dimaksud dengan negara maritim dan apa yang dimaksud dengan negara agraris? Ya, pasti kamu tidak asing lagi mendengar kata maritim dan agraris. Potensi agraris Indonesia antara lain ketersediaan lahan, iklim yang mendukung, serta tanaman unggul. Indonesia dikatakan negara agraris karena apa? Iya, karena Indonesia itu memiliki hasil pertanian yang begitu besar
akibat dari ketersediaan lahan, iklim yang mendukung, serta tanaman yang unggul. Mengapa Indonesia juga dikatakan sebagai negara agraris? Yaitu karena potensi maritim Indonesia antara lain pariwisata bahari yang menarik, minyak bumi yang melimpah, dan sumber daya laut yang beraneka ragam. Dikatakan Indonesia negara yang maritim itu karena ia terdiri dari beribu-ribu pulau. Nah, akibat dari itu, maka Indonesia itu memiliki pariwisata bahari yang menarik, juga menghasilkan minyak bumi yang melimpah dan sumber daya laut yang beraneka ragam. Oke, anak-anak Miss, untuk tugasnya, gambarlah peta berikut ini. Berikanlah warna yang bersesuaian. Ini merupakan peta negara Indonesia yang terdiri dari 34 provinsi. Nah, untuk membantu kamu dalam menggambar peta, kamu boleh buat kotak-kotak seperti ini. Nah, supaya nanti gambar kamu seimbang atau bersesuaian dengan gambar peta yang sebenarnya. Oke, kamu buat ini dalam buku catatan IPS kamu. Usahakan gambarnya ini kamu buat dalam bentuk miring atau landscape pada buku catatan IPS kamu. Oke, anak-anak Miss, demikian pembelajaran hari ini untuk mata pelajaran IPS, ilmu pengetahuan sosial. Jangan lupa untuk membuat catatan dan mengerjakan tugasnya. Tetap semangat buat anak-anak ini. Selamat pagi.